بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas karunia iman, Islam dan ihsan, kenikmatan dan kenyamanan dalam melakukan ibadah. Mudah-mudahan kenikmatan ini bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan pengabdian kita kepada Allah Jalla wa Ala, dan Allah mudahkan di dalam melakukan ibadah tersebut. Selanjutnya salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'in. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema kita mewujudkan negeri yang aman, terhindar dari bala. Tema ini kita ambil dari tafsir Imam Al-Qurtubi, tafsir yang judulnya adalah Al-Jami' li Ahkamil Quran, karya Al-Imam Al-Qurtubi, ulama pada abad ke-7 Hijriyah. Dalam lingkaran kecil keluarga misalnya, atau kita perlebar warga, RT, RW, desa, kita lanjut dengan kecamatan, kabupaten, bahkan mungkin dalam tataran besar negara. Perkara aman ini penting. Aman dalam melakukan apa saja, tak terhalangi di dalam menunaikannya, tenang jiwa kita, sejuk perasaan kita. Ini sesuatu yang pasti kita harapkan. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa ada 5 bala, 5 bencana yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah dari bala dan bencana ini. Kita simpulkan dari hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab Al-Fitan, ada 5 sebab kenapa bala ini turun. 5 bala, 5 bencana dan penyebabnya. Ini pernah kita singgung pada pertemuan sekitar 2 bulan yang lalu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, lan tadhharil fahishatu fi qaumi qatta hatta yu'linu biha. Ketika perbuatan keji, maksiat sudah transparan, terang-terangan, bahkan diiklankan, dipromosikan, dapat diakses oleh siapapun itu, perbuatan yang tidak senonoh misalnya, video yang tidak senonoh misalnya, maka ketika itu terjadi akan ada bala at-ta'un wal auja'. Allah akan turunkan penyakit menular dan kelaparan yang parah sekali yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini kalau penyakit maksiat, penyakit keji, perbuatan keji, zina dan seterusnya masif,
maka Allah menurunkan penyakit menular dan kelaparan. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yanqusul mikyal wal mizan. Ketika orang mengurangi timbangan dan takaran, mengurangi ukuran, tidak propor dan tidak profesional dalam bekerja, maka kata Nabi, ukhidhu bis-sinin siddatil ma'unati wa jawris sultani alaihim. Akan datang kemarau yang amat sangat panjang dan muncul penguasa yang zalim, yang tidak adil, lantaran mengurangi takaran dan timbangan dalam berbagai aspek, tidak hanya dalam berdagang, berbisnis, tapi dalam kerja dan seterusnya juga barangkali terjadi pengurangan timbangan dan takaran. Yang ketiga, kata Nabi, walam yamna'u zakata amwalihim. Kalau masyarakat itu sudah enggan membayar zakat dan sedekah, maka muni'ul qatra minas sama, Allah akan hentikan hujan dari langit. Andaikan hujan itu turun, karena Allah kasihan sama binatang dan tumbuh-tumbuhan. Ya, kalau hari ini kita merasa kalau hujan turun sepertinya banyak kekhawatirnya ketimbang syukurnya. Kira-kira gitu ya. Kalau hujan hari ini, apapun banjir, kerja nanti bisa macet perjalanannya. Padahal kalau kita dulu sedikit-dikit hujan kita senang sekali. Hari ini hujan orang takuti. Kalau orang enggan membayar zakat, justru hujan itu akan terhenti. Allah tidak menurunkan hujan. Yang keempat, walam yanqusu ahdallahi wa ahda rasulihi. Orang melanggar janji kepada Allah dan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ketika kita sudah mengiklankan diri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi mungkin di antara kita melanggar, misalnya melakukan kesyirikan, berbuat sesuatu yang tidak pernah Rasulullah contohkan. Apa yang terjadi? Sallallahu alaihim aduwa min ghairihim. Kaum muslimin ini dikuasai oleh musuh mereka. Jadi musuh datang menguasai semua aspek, ekonomi dikuasai, politik, pendidikan, bahkan dalam hal terkecil pun kita dikuasai. Kenapa? Karena kita melanggar janji dan sumpah kita kepada Allah dan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma lam yahkum a'immatuhum." Ketika para pembesar, para penguasa, pembuat hukum, lam yahkum, mereka tidak menetapkan sesuatu, bi kitabillahi, berdasarkan wahyu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yatakhayyaru mimma anzalallah, bahkan mereka mengatakan hukum yang kita buat ini lebih bagus ketimbang hukum Allah dan Nabi-Nya. Maka yang akan datang adalah ja'alallahu ba'sahum, Allah akan turunkan rasa takut kepada pemimpin tersebut. Takut mungkin jabatannya gak langgeng, takut mungkin gajinya gak seimbang, berkurang, gak memenuhi kebutuhannya, dan macam-macam. Rasa takut itu muncul karena para pemimpin yang mengerti tentang hukum, dia mengatakan
hukum kita ini lebih baik dari hukum Allah dan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bala yang pasti akan turun. Kapan turunnya? Allahu a'lam. Rasulullah saja berlindung daripada bala ini. Jamaah Allah muliakan, bagaimana solusinya agar bala bencana ini gak menimpa kita, terutama negeri dalam tataran besar ya, bisa juga gak menimpa rumah tangga kita, warga kita, mungkin juga masyarakat kita secara umum. Maka Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan, kullu baldatin yakunu fiha arba'atun. Setiap negeri yang di dalamnya ada 4 kelompok manusia, fa ahluha ma'sumuna minal bala, maka warganya akan terjaga dari bencana, dari bala. Nah, siapa 4 kelompok ini? Ini yang mau kita bahas. Kalau ada 4 kelompok manusia ini, maka negeri akan aman. Dalam tataran kecil, kalau ada dalam sebuah rumah tangga ada 4 kelompok manusia ini, maka rumah tangganya akan aman. Allah jauhkan dari bala. Yang pertama adalah imamun adilun la yadhlimu. Pemimpin yang adil, yang tidak berbuat zalim kepada bawahannya. Jadi yang adil itu secara sederhana kita definisikan adalah wad'u syai'in ala makanihi. Dia menetapkan sesuatu tepat pada tempatnya. Jadi dia imbang, gak pernah berbuat zalim, gak mengurangi hak-hak orang lain, gak menonjolkan dan mendominasi dirinya. Jadi dia berbuat adil. Dan kita harus ingat, siapapun dia yang diamanahkan sebagai pemimpin, kita diantaranya pemimpin rumah tangga, lanjut lagi mungkin pemimpin RT, RW, atau kita mungkin di masjid, atau dalam tataran besar, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan negara, kita tugasnya itu sebenarnya sama. Apa tugas pemimpin itu? Dikatakan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, tugas pemimpin itu adalah hifdzuddin ala usulihi tsabitati bil kitab was sunnati wa ijma'i salafil ummati. Ini tugas kita. Jadi nggak mesti harus orang besar dalam tataran negara. Kita sebagai kepala rumah tangga saja tugasnya ini, yaitu menjaga agama Allah, menjaga agama Allah agar tetap kokoh berada di atas pondasinya. Jadi Islam kita upayakan, kita amalkan, kita sebarkan, kita terapkan minimal dalam tataran keluarga sesuai dengan dasar Al-Quran, Al-Hadis, berdasarkan kesepakatan dan pemahaman ulama-ulama zaman silam. Dan wa iqamatu sya'airiddin, tugas pemimpin itu adalah menegakkan syiar-syiar agama. Salat ditegakkan di rumah, di kantor mungkin, kemudian lanjutkan di secara masif ya. Kita sudah banyak melihat perubahan-perubahan yang ada, baik itu di kecamatan, di kabupaten, yang pemimpinnya itu dia bagus memberikan kebijakan. Misalnya setiap pegawai ketika masuk sholat maka harus sholat di masjid secara berjamaah. Sudah banyak kita menemukan surat-surat edaran dari pemimpin-pemimpin seperti itu, karena mereka berharap
hifdzuddin, tegaknya agama Allah, dan iqamatu sya'iriddin. Maka minimal kita sebagai kepala rumah tangga, aturan-aturan Islam ini sebenarnya harus kita mulai terapkan di dalam kehidupan. Ya secara pelan-pelan dalam hal apa? Misalnya dalam hal sholat, apalagi misalnya dalam hal mengatur rumah tangga, berbicara, mendengar, komunikasi, aturan-aturan Islam mulai kita tegakkan. Jadi Islam ini nggak hanya di masjid, tapi di seluruh kehidupan kita. Dan tugas pemimpin pula adalah riayatu masalihil muslimina bi anwa'iha, mengurusi kemaslahatan kaum muslimin dalam segala urusannya. Nah, kalau ada pemimpin kayak begini, kita dalam tataran rumah tangga misalnya, itu insya Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari bencana. Karena Allah nggak mungkin mengazab pemimpin dan rakyatnya manakala mereka adil, manakala mereka melaksanakan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam banyak ayat Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah menyuruh kalian berlaku adil dan berbuat kebaikan. Wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan memberikan kepada kaum kerabat, baik materi maupun non materi. Allah melarang kalian dari perbuatan keji, melarang kalian dari kemungkaran, melarang kalian dari benci membenci. Nah, hari ini kita jangan sampai dikit-dikit benci sama sekelompok orang. Allah melarang itu semua. Dan ya'idukum la'allakum tadhakkarun, Allah memberikan pelajaran kepadamu supaya kamu dapat mengambil pelajaran. Ini banyak ayat tentang perintah adil ini ya. Wa aqsitu, berbuat adillah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah ini cinta dengan orang yang berbuat adil. Baik. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ada keutamaan mereka pemimpin yang adil. Ingat, ini tidak hanya dalam tataran besar, tataran negara. Kita rumah tangga bisa mendapatkan ini. Di mana Nabi SAW bersabda, ada 7 kelompok manusia yang mendapatkan perlindungan hari kiamat. Dan tidak ada perlindungan pada waktu itu kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi meletakkan imamun adilun, imam yang adil, sebagai orang yang pertama mendapatkan keadilan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan syafaat. Nah, pertanyaannya, kenapa kok pemimpin yang adil yang pertama yang Rasulullah sebutkan? Para ulama menjelaskan bahwa wabada bisyakhsil adili, Allah mengawali 7 kelompok itu dengan menyebutkan pemimpin yang adil, li'anna hayatahu lahu walinnasi, karena kehidupan dia itu amat sangat erat dengan dirinya dan khalayak ramai. Kalau dia bagus, kalau dia adil, ya apakah masyarakatnya akan nyaman. Tapi kalau dia tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, bermasalah nanti. Kita saja kalau misalnya naruh air yang seharusnya di gelas gitu kan, tapi mungkin kita naruh air mau minum di piring misalnya, kan nggak pas juga itu. Kita mau naruh barang supaya lama, harapannya begitu. Tapi kita taruh di tempat yang biasa, nggak dia taruh di kulkas, ya nggak bisa. Jadi dia harus tepat dalam meletakkan sesuatu.
Fa innal hakimal adila huwal kasiru lisyaukati dzulmati wal mujrimina. Orang atau pemimpin yang adil ini dialah yang mampu mematahkan duri orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat kriminal. Nah, kalau dalam rumah tangga seorang ayah saja misalnya, kalau dia mampu berbuat adil, anaknya berbuat salah ditegurnya, istrinya berbuat khilaf dinasihatinya, karena dia adil. Tapi kalau dalam rumah tangga yang anaknya salah dibiarkannya, istrinya salah ya terserahlah misalnya, itu namanya pemimpin yang tidak adil. Dalam tataran besar juga sama. Ketika pemimpin adil itu ada, dia mampu mematahkan duri orang-orang yang berbuat semena-mena, akan dia singkirkan itu. Dan wa huwa sanadud du'afa'i wal masakin, adanya pemimpin yang adil itu membuat orang miskin merasa nyaman, ada sandaran, ada tempat berkeluh kesah, tempat mengadu permasalahan. Kan banyak generasi-generasi dulu itu orang-orang hebat yang dia menjadi sandaran orang-orang miskin. Orang miskin ada apa-apa datang ke dia, problem rumah tangga datang ke dia, semua masalah diajukan kepada dia karena dia pemimpin yang adil. Umar, Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in, dan seterusnya. Ini mereka menjadi sandaran orang-orang lemah. Makanya kenapa para pemimpin kita dulu ini, dia sering menjadikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, innallaha yarzuqukum wa yansurukum bidu'afaikum. Allah ini memberikan rezeki dan menolong kalian lantaran ada orang du'afa di antara kalian. Jadi orang du'afa itu sebenarnya membuat kita mulia. Kita dikatakan kaya karena ada du'afa. Kita dikatakan berilmu karena ada mereka yang lemah dari sisi ilmu. Kita dikatakan terhormat karena mereka ada orang biasa. Kemudian wa yantadimu amrun nasi faya'manuna ala arwahihim wa amwalihim wa a'radihim. Adanya pemimpin yang adil ini, banyak urusan umum yang terselesaikan dan aman masyarakatnya, terjamin jiwanya, hartanya juga terjamin, kehormatannya juga terjamin. Ini kalau ada pemimpin yang adil. Maka pemimpin yang adil ini mampu menghilangkan dan menghindarkan bala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, kata Imam Al-Qurtubi, sebuah masyarakat akan aman manakala wa alimun ala sabilil huda. Ada orang alim, ada orang yang berilmu, ada ulama yang dia berada di atas jalan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang Allah maksudkan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hamba Allah yang takut kepadanya itu hanyalah para ulama. Dan para ulama tafsir mengatakan yang dikatakan ulama itu minimal memiliki dua syarat. Pertama, dia mumpuni ilmu tersebut, menguasai ilmu tersebut, terutama ilmu agama. Yang kedua, dia punya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang secara akademisi dia biasa-biasa saja, sementara takutnya lebih tinggi, itu ulama itu. Atau mungkin secara akademisi ilmunya tinggi, dia takut lebih-lebih, itu adalah ulama bagus. Tapi kalau ada orang yang secara akademisinya tinggi namun tidak ada jiwa ketakutan kepada Allah, dia maksiat biasa, ngomong yang gak bagus juga biasa,
maka tidak kita katakan sebagai ulama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yang dikatakan ulama yang mampu untuk menghalangi bala dari langit ini ketika dia memenuhi 4 syarat. Pertama, man lam yusyrik bihi syai'a. Mereka tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jadi kalau ada kiai kita, ustadz kita, ulama kita yang arahnya mengajak umat kepada tauhid, itu bagus tuh. Tapi kalau dia mencontohkan melakukan kesyirikan, maka kita katakan dia bukan ulama. Yang kedua, wa ahalla halalahu wa harrama haramahu. Dia menghalalkan yang Allah halalkan dan dia mengharamkan yang Allah haramkan. Jadi dia melakukan apa saja berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan kemauan nafsunya. Yang ketiga, wa hafidha wasiyatahu. Dia menjaga syariat Allah, tuntunan Allah. Dijaganya itu, diterapkannya. Dia nggak mau neko-neko dengan kemaksiatan. Dia nggak kerjasama dalam urusan keburukan. Dia punya prinsip, punya sifat teguh pendirian kepada kebenaran. Itu namanya ulama. Nggak bisa diiming-iming, nggak bisa lari ke kanan kalau ada arah angin kanan, nggak bisa diajak ke kiri kalau ada arah kiri. Dia konsisten. Itu namanya ulama. Yang terakhir, wa ayqana annahu mulaqihi wa muhasibin bi'amalihi. Dia punya jiwa yakin kepada akhirat. Yang dikatakannya, yang diputuskannya, yang diajarkannya itu pasti nanti akan Allah minta pertanggungjawaban di akhirat. Ini yang dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagai ulama. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wa masyayikhu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuharriduna 'ala talabil ilmi wal Qur'an. Negeri akan aman atau masyarakat kita aman, rumah tangga kita aman, jauh dari bala. Manakala ada wa masyayikh. Wa masyayikh itu kita terjemahkan orang tua atau para pembesar lah, kira-kira gitu ya. Para pembesar, para pejabat-pejabat yang punya palu, mampu mengetuk, mampu memutuskan. Termasuk kita mungkin orang tua. Di mana mereka melakukan ya'muruna bil ma'ruf, gerakan untuk ngajak orang kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkari, men-stop orang jangan sampai berbuat maksiat dan dosa. Jadi kalau dia kepala rumah tangga, berarti anaknya, istrinya diajak kepada kebaikan dan nggak ada akses untuk melakukan maksiat. Kalau kita diamanahkan di sebuah kantor, sama juga harus begini, ajak orang kepada kebaikan dan jangan diberikan kesempatan untuk melakukan maksiat. Lebih-lebih lagi sebagai pejabat besar. Wa yuharriduna 'ala talabil ilmi, dan mengasuh, memobilisasi bawahannya. Dia punya anak, punya istri, dia punya karyawan, dia punya bawahan misalnya, untuk belajar agama. Nah, di kantor kita sudah banyak menemukan itu. Jadi kantor A ada kegiatan B, kegiatan C, kegiatan D, kegiatan agama. Karena pemimpinnya itu mengajak orang kepada kebaikan dan berupaya untuk menstop maksiat. Wal Quran, dan mengajarkan Al-Quran. Nah, banyak kayak kira-kira kalau kantor itu yang mengajarkan Al-Quran kepada karyawannya. Ya, mudah-mudahan antaranya kantor kita. Jadi jangan sungkan untuk mendirikan sejenis pengajian kecil pada zuhur sampai 15 menit sebelum masuk kerja misalnya, untuk belajar Al-Quran, karena akan membuat aman, terhindar dari ibadah.
Jamaah Allah muliakan, kalau kita melakukan gerakan ini, bahasa saya gerakan perubahan. Jadi dengan mengajak orang kepada kebaikan ini dan menstop orang dari maksiat, ini adalah gerakan perubahan. Dan kita harus meyakinkan kepada diri kita bahwa gerakan dakwah ini, ngajak orang kepada kebaikan dan menghalangi orang dari maksiat, ini adalah gerakan tercepat untuk melakukan perubahan. Dalam link apapun, mungkin dalam tataran kecil kita rumah tangga, warga, desa, dan seterusnya. Ini gerakan perubahan. Dan gerakan perubahan ini atau dakwah ini minimal di rumah tangga kita harus kita hidupkan. Yang tugasnya atau yang syaratnya itu supaya kita dikatakan sebagai gerakan perubahan, gerakan dakwah, gerakan amar ma'ruf nahi munkar, ketika memenuhi 3 syarat. Pertama, dakwatuhu ilallah, ajak dia kepada Allah. Jadi kalau kita punya bawahan, punya karyawan, ajaklah mereka kepada Allah. Jangan ajak mereka kepada warna-warna tertentu, kelompok tertentu, organisasi tertentu, tapi ajak dia kepada Islam. Karena kalau kita ajak orang kepada kelompok kita, nggak akan selesai masalah. Kalau sudah kita ajak mereka kepada kebenaran, kepada Allah, berarti materinya kan pasti benar. Pasti Al-Quran, pasti Al-Hadis, dan pemahaman yang benar. Bi'ayya'uda fayuta'a wa la yu'sa, ajak mereka untuk taat dan tidak maksiat. Wa yudhkara wa la yunsa, ajak mereka untuk banyak ingat kepada Allah dan enggak melupakannya. Wa yushkara wa la yukfara, ajak mereka untuk banyak bersyukur dan tidak mengeluh dalam berhadapan dengan permasalahan. Ini syarat pertama. Yang kedua, dikatakan kita sebagai dai atau pendakwah atau orang yang mengajak kepada kebaikan dan menstop maksiat atau gerakan dakwah perubahan, ketika wa amila salihah, dia mampu beramal saleh, menerapkan mana yang baik, menghindarkan mana yang buruk. Yang ketiga, ini penting, upayakan kita orang tua atau mungkin kita pembesar, wa fakhirun bil islami, harus bangga dengan Islam. Jangan sampai punya sifat kurang yakin dengan ajaran kita, pesimis dengan ajaran kita. Ajaran kita ajaran yang paling terbaik, ajaran Islam ini. Dan kita katakan apa? Innani minal muslimin. Gak usah malu mengatakan saya ini muslim. Maka kita mengatakan agama kita adalah agama yang terbenar, agama yang paling benar, yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pemimpin yang bagus. Jangan sampai kita mengatakan agama itu kan juga bagus, berarti kita nggak yakin dengan agama kita. Agama kita adalah agama yang paling benar. Inna dina indallahil Islam. Nah, jamaah Allah muliakan, Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, orang yang mengajak kepada kebaikan, alladzina ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, dan menstop orang dari maksiat. Hum widhatul ummati, mereka inilah tombak umat, ujung tombak umat ini. Kalau umat ini ada, kalau ujung tombak umat ini ada, maka umat ini aman. Tapi kalau ujung tombak umat ini bermasalah, dai-nya bermasalah, gerakan perubahan gak ada, ajakan orang untuk kebaikan dan menstop orang dari maksiat lemah misalnya, susah nanti. Jadi mereka inilah
wijhatul ummati humul ladzina yuradduna anha asbabal iqab wal adab. Mereka inilah orang yang menghalau sebab-sebab turunnya azab. Jadi para dai, kita diantaranya yang ngajak orang pada kebaikan, ayo sholat, ayo tutup aurat, misalnya gitu ya. Ayo infak dan sedekah, ayo berkata yang benar, ayo mendengar yang benar saja. Itu bisa menghalangi dari ibadah. Bisa menghalangi dari ibadah. Makanya kalau ada gaya-gaya dai yang dia selalu berpikirnya saya mau mengajak orang kepada kebaikan dengan macam-macam program. Saya mau menghalangi orang-orang di kantor saya supaya nggak berbuat dosa, misalnya gitu ya, dengan berbagai program. Maka kalau kita terapkan ini, andaikan kita berada di sebuah desa, di sebuah tempat, maka desa atau tempat tersebut terang. Ini bahasa kita saja. Dai datang, desa terang. Desa terang tuh bisa juga kita maknai kalau di sebuah desa nggak ada lampu ya. Ketika dai terang, ketika dai datang ya lampunya ada. Program listrik apa biasanya itu? Listrik masuk desa misalnya. Kan di wilayah kita mesti banyak yang seperti ini. Atau terang jiwanya, atau terang fasilitas umumnya, masjid terang gitu ya, tempat-tempat ibadah terang, tempat majelis taklim terang. Itu kalau ada dai yang benar. Yang kedua, kalau ada orang yang melakukan perubahan, ngajak orang kepada kebaikan, menstop orang dari maksiat, ketika dia datang, maka desa tersebut akan tenang. Akan tenang, sejuk. Yang ketiga, kalau ada dai itu datang, orang yang melakukan perubahan, maka desa itu akan rindang, hijau bayau, ada kehidupan, pemandangannya asri dan seterusnya. Maka sering kita bahasakan ketika dai itu terang, ketika dai itu datang, desa terang, desa tenang, desa rindang. Ini bisa dijadikan program nih Pak. Bagaimana kita mengkader anak-anak mulai dari TK, SD, SMP, seterusnya sampai perguruan tinggi. Ketika kita berikan dia amanah untuk ngajar di sebuah tempat tertentu, upayakan kelak ada perubahan. Apa diantaranya? Desa menjadi terang, desa menjadi tenang, desa menjadi rindang. Ini gerakan perubahan. Kalau kita melakukan gerakan perubahan, maka Allah Subhanahu wa taala minimal akan menurunkan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan turunkan barakah dari langit. Allah akan keluarkan berkah dari bumi kalau kita melakukan perubahan. Makanya harus memang diyakinkan kepada diri kita nih, gak usah malu ngajak orang, walaupun kita ilmunya cuma sekian dan sekian. Kalau nunggu pinter susah, lama. Semampu kita saja kita bisa ngajarin orang, bisa ngajak orang, ayo sholat ya udah nggak apa-apa itu, ayo sholat. Apalagi misalnya, ayo kita rajin ngaji, ayo ajak mereka rajin ngaji. Jadi upayakan lisan kita semua arahnya kepada ngajak orang kepada kebaikan atau men-stop orang dari maksiat. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak melakukan perubahan, nggak ada gerakan ngajakin orang kepada kebaikan, nggak ada gerakan orang untuk menghalangi orang dari maksiat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis At-Tirmidzi, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkari." Demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, kalian harus menyuruh orang kepada kebaikan dan menghalangi orang dari maksiat.
Au la yusikanallah, kalau enggak, maka ayyab'atsa 'alaikum 'iqaban minhu, Allah akan turunkan iqab, bencana secara merata. Tsumma tad'unahu, kalau kalian menyesal dan mengadahkan tangan berdoa kepada Allah, fala yustajabu lakum, maka Allah enggak dengar doa kalian. Jadi ini sebuah pelajaran juga. Jangan-jangan kenapa doa kita yang kita lantunkan enggak Allah ijabahkan, karena mungkin kita enggak melakukan gerakan perubahan, enggak ngajak orang kepada kebaikan, enggak men-stop orang dari maksiat. Tuhan yang Allah muliakan, ajak orang menuntut ilmu agama. Ya di rumah juga pelan-pelan kita terapkan. Apa kek gitu kan, kalau kita nggak bisa ngajar agama, hadirkan ustadz ke rumah kita. Dan orang yang belajar agama ini penting sekali. Allah akan muliakan dia. Jadi tanda-tanda Allah berikan kebaikan kepada seseorang itu, kata Nabi, yuwaffiquhu fiddin, Allah pahamkan dia kepada agama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah angkat posisinya, derajatnya, kehormatannya. Bahkan kata Al-Imam Asy-Syafi'i, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa, demi Allah kehidupan kita ini tergantung dari ilmu dan ketakwaan. Idza lam yakuna la'tibara li zati, kalau ilmu agama enggak punya, ketakwaan kita enggak punya, kata beliau, seseorang itu enggak punya harga diri. Enggak punya harga diri. Jadi ilmu agama ini penting. Ajak orang kepada belajar Al-Quran. Minimal dalam rumah tangga kita itu ya ada orang baca Quran lah. Nanti di kantor juga terapkan ini. Syukur-syukur dalam tataran besar. Kata Rasulullah SAW, nah, kata para ulama, la tazalu hadhil ummatu bi khairin, umat ini akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka masih mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Kalau kita nggak bisa ngajar anak, ya udah titipkan ke orang atau panggil orang ke rumah kita supaya posisi kita dalam kebaikan. Tilkas sakinatu tanazzalat fil Quran, Al-Quran lah yang menurunkan dan mendatangkan ketenangan. Man ta'allama al-Qur'ana 'azumat qimatuhu, kata Imam Asy-Syafi'i, siapa yang belajar Al-Quran maka kedudukannya akan makin terhormat. Nah, ini posisi kita. Yang terakhir, jamaah muliakan, wa nisa'uhum masturatun la yatabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Agar negeri ini aman, dijauhkan dari bala, kata Imam Al-Qurtubi, hendaklah para wanitanya menutup aurat. Mereka tidak bersolek seperti bersoleknya wanita zaman jahiliyah dulu. Saya mau memahamkan di antara ulama tafsir mengatakan at-takassufu wadh-dhuhuru lil uyuni. Jauhi perbuatan ini. Apa itu? Suka menyingkap dan menampakkan diri sehingga terlihat dalam pandangan mata. Ini maksud untuk akhwat nih, ibu-ibu. Idharuz zinati wa ma yustad'a bihi syahwatur rajuli. Jauhkan juga sifat ini. Ini untuk para wanita. Menampakkan bagian yang indah, aurat, dan segala yang mengundang syahwat kepada laki-laki yang bukan mahram. Jauhkan itu. Karena ini bisa mengundang macam-macam nanti. Ya, diantaranya nanti wanita apa laki-laki yang lain bisa tergoda, kemudian syahwatnya bisa naik, dan bisa naudzubillah terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Makanya para ulama mengatakan wanita ini ketika dipandang di depankah, belakangkah, dia sebenarnya seperti panah beracun. Makanya wanita ini semakin dia sering di rumah, dia tidak banyak keluar, dia semakin terhormat posisinya.
semakin mulia dia. Jadi kita simpulkan yang Allah muliakan bahwasanya ada 4 kelompok orang yang manakala mereka ada dalam sebuah tempat, dalam tataran kecil rumah tangga, lanjut lagi warga, kecamatan, mungkin kabupaten, provinsi, bahkan negara, kalau ada mereka itu maka negeri akan aman, Allah jauhkan dari bala dan bencana. Siapa mereka? Pertama adalah imam atau pemimpin yang adil. Kedua adalah orang yang berilmu, para ulama yang dia berada di landasan syar'i Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Yang ketiga adalah para pembesar, para pejabat yang dia mengajak bawahannya untuk berbuat baik dan menstop bawahannya dari maksiat, serta mengarahkan supaya bawahannya itu belajar agama dan belajar Al-Quran. Yang terakhir, manakala para wanita mereka menutup aurat sesuai dengan ketentuan syariat. Itulah 4 kelompok yang disebutkan Imam Al-Qurtubi yang mereka ini bisa menghindarkan manusia atau bisa menjauhkan bala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian untuk sementara. Kalau memang ada hal-hal yang mau ditanyakan, kami persilakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, apa yang disampaikannya cukup menarik. Semoga 4 kelompok yang membuat negeri aman ini berada di warga Pondok Bambu dan sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berkenan untuk diskusi atau tanya jawab, kami persilakan. Monggo Pak Agus Noel, mic-nya biar dengeran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada salah satu untuk di sebuah negara tapi negara Afrika bahwa tidak mengikuti rumah Allah. Nah itu padahal itu juga yang saya kaitkan dengan dalil yang mengatakan bahwa ikutilah Allah, Rasul dan ulil amri. Saya lupa ada kemana. Nah, ketika menghadapi situasi di mana pada penerapannya banyak sekali bahwa peraturan-peraturan itu yang menggunakan hukum positif yang justru bertentangan dengan hukum syariat Islam. Nah itu lantas bagaimana kalau dikaitkan dengan tadi ketentuan dalil bahwa ikutilah Allah, Rasul dan oleh amri itu nyata-nyata bahwa yang diterapkan itu positif yang bertentangan dengan syariat Islam. Lantas bagaimana kita sebagai masyarakat ya dalam mensikap hal tersebut. Jadi karena apapun kondisinya ada yang keterangan dari tersebut bahwa apapun kondisinya, walaupun kondisinya itu menekan kita itu kita tetap harus mengikuti peraturan. Nah, apabila yang diterapkan itu positif yang betul-betul bertentangan dengan syariat Islam, lantas bagaimana yang harus kita bertanya? Kita masih. Masih Ustaz, satu lagi mungkin Ustaz, tampung dulu. Silakan tampung dulu boleh. Tampung dulu, silakan yang lain. Jawabannya satu-satu dulu lah. Jawab satu-satu dulu. Atau ada barangkali ibu-ibu? Nggak ada. Ya, jawab dulu Ustaz, sambil yang lain juga mungkin menemukan ide pertanyaan dan sebagainya. Baik. Tahan. Masya Allah, barakallahu fikum. Pertanyaan bagus sekali. Jadi tafsir ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
kemudian ulil amri minkum, pemimpin di antara kalian. Ini ayat mutlak kebenarannya, tidak diragukan lagi. Nah, dalam permasalahan taat, maka mutlak kita ketika ada masalah apapun itu adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, meskipun hal itu bertolak belakang dengan pemikiran kita, dengan akal kita. Sesuatu yang mungkin sesuai dengan akal ya gampang kita pahami, tapi kalau itu sesuatu yang barangkali akal kita belum sampai, maka juga mutlak untuk kita taati. Nah, permasalahannya dalam tafsir itu ketika wa ulil amri minkum. Nah, di sini yang mengembang tafsirnya. Tafsir yang pertama, kita taat kepada ulil amri dalam hal ini manakala mereka taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Karena dalilnya adalah taatlah kepada Allah, kemudian ada wa disuruh ataf yang harus sama kepada Rasulullah, sehingga para ulama mengatakan taat kepada ulil amri tersebut atau dikatakan ulil amri tersebut manakala mereka juga taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nah, pertanyaan yang kedua, untuk tafsir yang kedua, bagaimana kalau ulil amrinya tersendiri dalam hal begini? Jadi katakanlah dia tidak taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Bagaimana posisi kita? Para ulama mengatakan bahwa taati sesuatu yang tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Ketika dia membuat sebuah aturannya katakanlah dari A sampai Z, A saja yang mungkin bertentangan dengan Al-Quran dan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak boleh taat kepada aturan A, tapi masih harus taat kepada B, C sampai Z, walaupun dibuat oleh mereka. Jadi patokannya adalah apakah aturan tersebut itu kalau ditimbang bertolak belakangkah dengan nas Al-Quran maupun hadits, ataukah sesuai. Kalau sesuai, lakukan, walaupun itu barangkali dalam bahasa mereka adalah ini hukum buatan kita, yang kita kenal dengan hukum positif ya. Dulu bapak-bapak kita pendiri bangsa itu menerapkan hukum dalam bahasa mereka bukan hukum syariat. Bahasa mereka ini bukan hukum syariat. Tapi karena kondisi bangsa kita dulu begini model hukumnya, tapi aturan-aturan Islam ini dimasukkan kepada hukum positif. Makanya dulu diantaranya Dr. Muhammad Nathir ketika dia berdebat dengan Presiden Soekarno dalam masalah hukum Islam. Jadi banyak hukum-hukum Islam yang tanpa kita sadari sebenarnya sudah banyak masuk ke dalam hukum positif ya. Ada sedikit-sedikitlah barangkali yang harus diperbaiki. Untuk ini program atau kerja kita kelanjutan. Perkawinan sudah masuk. Mulai ya, waris saya kira juga pelan-pelan tuh sudah mulai masuk tuh. Hukum apa lagi? Banyak sekali hukum-hukum positif yang di sana sesuai dengan hukum syariat. Tapi kalau kita mau patokannya katakanlah mencuri harus potong tangan gitu ya, berzina kemudian harus dirajam, itu proses saja. Yang jelas aturan-aturan Islam yang ada yang bisa kita tunaikan saja. Jadi ada saya sebutkan namanya Doktor siapa namanya? Jadi saya lupa namanya. Jadi beliau mengatakan begini,
Akidah ahlu sunnah wal jamaah menyikapi terhadap pemerintah, satu, kita tunduk dan patuh kepada mereka selagi mereka patuh dan tunduk kepada Al-Quran. Dr. Roy namanya ya, orang Indonesia. Yang kedua, kata beliau, ketika ada aturan negara yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Nabi-Nya, maka tolak saja yang tidak sesuai. Tapi mungkin yang lainnya kan masih banyak itu. Maka jangan sampai kita pakai kaidah salah satu kemudian di general salah semua. Kaidah kita adalah kalau salah satu berarti yang lainnya benar, maka manfaatkan atau menggunakan atau taati yang lainnya. Yang ketiga, ketika kebijakan itu salah, maka cara ini adab yang tinggi dalam akidah sunnah wal jamaah yang barangkali kita susah untuk menerapkannya hari ini. Jangan sampai aib dan keburukan pembuat kebijakan pemerintah dalam hal ini kita publikasikan aibnya. Nah, ini kelemahan dan kesalahan kita barangkali. Tapi kita nasihati mereka secara arif, secara bijaksana. Bukankah Al-Quran juga membimbing kita? Misalnya dalam surah An-Nahl, apa kata Allah Jalla wa'ala? Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sampaikan kepada mereka, ajaklah kepada mereka. Pertama, hikmah. Nah, para ulama ketika mengurai hikmah itu bijaksana, ajaklah mereka secara bijaksana. Itu diantaranya, ajaklah mereka sesuai dengan kemampuan akalnya. Kalau suasana panas, kita ajak mereka dengan cara disiram bensin yang makin panas. Tapi kalau kita ajak empat mata, kemudian atau kita utus orang-orang tertentu untuk memberikan nasihat kepada mereka, saya kira aib pemimpin kita nggak sebesar ini dan bisa diperbaiki. Tapi mungkin karena ulah kita terlalu terburu-buru kepinginnya baik, sehingga adab kita dalam memperbaiki yang salah kurang tepat, sehingga suasananya seperti ini. Orang awam juga ketakutan. Kenapa? Karena salah cara kita di dalam mengoreksi pemerintah. Kira-kira gitu Pak. Allahu a'lam bishawab. Gimana Pak? Masih ada yang ditanya? Ya silakan. Karena ancamannya juga pada mengikuti nanti juga mendapatkan pahala atau kita juga ikut berusaha. Nah, kalau sikapnya kita tidak melawan tapi menghindari, itu diperbolehkan atau? Ya benar, barakallahu fiik. Betul, menghindari. Jadi kan apa misalnya katakanlah kebijakan pemerintah, misalnya saja wallahu a'lam bishawab, kebijakan yang barangkali arahnya kepada orang-orang kaya gitu ya, orang bermodal, kan kira-kira gitu. Ada kebijakan yang satu sisi mendolimi orang-orang yang lemah, maka kita otomatis gak setuju, padahal itu sudah menjadi kesepakatan mereka. Gak setuju kita. Nah, caranya apa? Menghindari, menjauhkan. Jangan juga menerapkan hukum tersebut ya sesuai dengan sesuai dengan aturan yang ada. Tapi kita bisa mengira dan seterusnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi Ustaz, sudah siap. Satu lagi Pak Yusuf. Silakan Pak Yusuf. Silakan Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan bahwa ada 7 kelompok yang akan mendapatkan syafaat. 7 kalau tidak salah. Benar. Nah, tapi yang saya simak kok ada 4 ya. 1 pemimpin yang adil, 2 orang alim yang berada di atas jalan hidayah, yang ketiga orang tua pemimpin yang melakukan gerakan dakwah, kemudian mereka yang menuntut aurat sesuai dengan ketentuan.
3 lagi masih. Insyaallah. Barakallahu fiik. Taib. Jadi 7 kelompok ini ada dalam hadis, Pak. Kalau yang tadi itu sebenarnya 4 kelompok yang bisa menghindarkan masyarakat dari bala. Jadi bukan termasuk 7 kelompok yang mendapatkan syafaat, ya. Saya bacakan 7 kelompok yang mendapatkan syafaat itu. 1, pemimpin yang adil. 2, pemuda yang hidupnya selalu beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seseorang yang hatinya terpaut kepada masjid. Jadi yang nggak betah kecuali kalau di masjid, kepingin ke masjid. Yang keempat, orang yang mencintai, ketemu dia atau berpisah dia karena Allah, cintanya karena Allah. Yang keempat, orang yang mampu mengatakan aku nggak mau kalau digoda oleh seorang wanita. Ayo berzina, ayo kita nongkrong, ayo kita chatting-chattingan, kata dia aku nggak mau. Yang keenam, ada orang yang berinfak, bersedekah, tapi dia melupakan infaknya. Seakan-akan tangan kanan berbuat, tapi tangan kiri nggak tahu. Yang ketujuh adalah orang yang menyendiri, tapi dia ingat dosa, ingat kebesaran Allah, dan meneteskan air matanya. Nah, ini 7 kelompok yang mendapatkan syafaat. Adapun 4 tadi, ini adalah mereka yang bisa menghalangi masyarakat dari bala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz, karena waktu juga yang membatasi. Terakhir ditutup dengan doa. Ustaz, ditutup dengan doa. Baik, mari kita tutup doa kita ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان